Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati undangan dari Pengadilan Negeri Sorong, dari Dinas Kesehatan Polda Lombok Timur, dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian dan rekan-rekan dari Asosiasi Penasihat Hukum ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya dalam undangan kami untuk press release hasil operasi antik tahun 2025 di Polres Lombok Timur ini. Dalam kesempatan ini akan kami rilis dan kita sampaikan ke media, rekan-rekan media sekalian. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama, atas bantuannya seluruh unsur elemen masyarakat di Lombok Timur, khususnya rekan-rekan media yang banyak berperan dalam hal preventif terkait penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika di wilayah Lombok Timur ini. Kemudian di samping itu juga ada informasi-informasi yang dari rekan-rekan berikan semua kepada kami, dan kami tidak lanjuti sehingga kita berhasil melakukan pengungkapan perkara penyalahgunaan narkotika. Kemudian dalam operasi antik ini yang digelar di Polres Lombok Timur mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 14 Desember, Polres Lombok Timur sesuai dengan target operasi diberikan untuk tiga perkara. Kemudian hasil operasi yang kita dari Polres Lombok Timur dibantu dengan seluruh unsur elemen yang ada di wilayah Lombok Timur, kita berhasil mengungkap 11 kasus. Jadi ada surplus kasus yang diberikan pada yang kita dapatkan dari target 3, namun kita bisa mengungkap lebih dari 3. Kemudian dari 11 kasus tersebut semuanya sudah naik ke penyidikan dan diterbitkan laporan polisi penyidikan penyalahgunaan narkotika. Kemudian dari mekanisme penyidikan ada lanjut ke proses penyidikan lanjut, dan ada yang juga dilakukan restorasi justice. Ini nanti ada terkait detailnya, mungkin Pak Kasat Narkoba akan menyampaikan bagaimana mekanisme, kategori, hal yang lainnya sehingga ada pertimbangan untuk dilakukan restorasi justice. Kemudian dari 11 kasus tersebut, barang bukti yang kita peroleh ada 25,27 gram narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian ada 64,1 gram jenis ganja. Dan di TKP yang pertama ada di TKP Kecamatan Selong, Kecamatan Masbagi, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Pruak, Kecamatan Iqbal, dan Kecamatan Suralaga. Untuk selanjutnya nanti akan kita lakukan proses sesuai dengan mekanisme penyidikan, dan yang melalui restorasi justice juga akan kita lakukan restorasi justice untuk hal yang mungkin lebih bermanfaat. Itu aja mungkin dari saya, mungkin dari barang bukti yang kita gelar bisa nanti dilihat secara langsung oleh rekan-rekan media. Ada berupa sabu, ini ganja, uang, HP, korek, kemudian bom, gunting, dan timbangan untuk kondisi atau timbangan untuk mengukur berat dari sabu-sabu tersebut. Kemudian dari ini juga akan kita lakukan pemusnahan barang bukti sesuai dengan petunjuk dari pihak kejaksaan terkait proses penanganan perkara ini. Itu aja mungkin ada hal yang disampaikan oleh rekan-rekan media, silakan. Ada mungkin
pertanyaan. Ya. Apakah ada residivis dalam pengungkapannya? Ya, baik, yang dimaksud residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana yang sama ya. Apakah pernah dia Tidak ada ya, ini tersangka pemain baru berarti? tersangka ya, tersangka baru ditangkap. Oh, pemain. Baru ketangkap. Ya, artinya dari perspektif proses penegakan hukum, sidik-sidik yang ada di Polres Lombok Timur, tersangka-tersangka ini baru pertama kali kita lakukan penangkapan dan kita lakukan proses penyidikan. Ini menjadi pertimbangan kita juga dari bahan analisa evaluasi kita untuk kedepannya dalam hal pencegahan kan itu. Apakah mereka ini juga sebagai pengguna? Rata-rata menggunakan karena dari tes urinnya rata-rata positif. Kalau jaringan kan, apakah sampai keluar darah atau ada luar negeri? Untuk jaringan akan kita kembangkan. Kemungkinan itu tetap harus kita kembangkan, harus kita perdalam untuk hal pencegahan kemudian harinya. Tidak ada lagi? Cukup. Cukup ya. Nah, kita lanjutkan dengan pemusnahan.